Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bahas mesin tetas lagi. Tapi kali ini kita bahas dari prosesnya ya. Jadi mana tahu ada teman-teman yang mau bikin sendiri atau coba-coba belajar perakitan mesin tetas atau bahkan perakitan aluminium. Ini saya share, jadi di video sebelumnya kan ada yang tentang kusen aluminium atau tentang bahan barang-barang yang dari aluminium. Jadi tuh teknisnya sama gitu, cuma aplikasinya yang berbeda. Nah, di kita sekarang bahas secara langsung aplikasi bahan aluminium untuk dijadikan mesin tetas. Nah, kenapa aluminium gitu? Karena biasanya kan saya pakai bahan kayu dan kayu bekas gitu. Sekarang diganti jadi bahan aluminium. Saya masih tetap berkomitmen untuk memakai bahan-bahan yang maksudnya yang enggak one time use gitu. Kayak maksudnya kalau kayu baru itu kan sayang gitu, mesti nebang pohon lagi. Makanya kalau untuk bahan kayu sebisa mungkin bahan bekas, supaya ya kita tidak terlalu konsumtif lah sama alam. Kita juga mikirin ke depan seperti apa, walaupun dari hal yang kecil dan hal yang kita bisa. Oke, balik lagi ke aluminium. Nah, itu sama konsepnya dengan yang barusan saya bilang. Jadi karena aluminium ini kan bahan yang mudah didaur ulang, terus cenderung awet, dan tapi untuk bodi sampingnya masih tetap pakai, aduh maaf ya kalau agak blur-blur, kadang saya nggak sambil ngeliatin kamera. Bodi sampingnya masih tetap multiplek. Dan multiplek kenapa saya pilih? Karena bisa dibilang kalau proses pembuatan multiplek itu dari kayu-kayu yang gimana ya, itu jadi kayu yang memang sengaja ditumbuhkan, bukan kayu keras yang lama tumbuh, tapi emang sengaja dibudidayakan untuk diambil kayunya ya. Masih agak mending lah kalau itu masih agak ramah terhadap lingkungan. Dan oke, bahas lagi masalah multipleknya. Banyak orang yang bilang katanya kalau mesin tetas pakai multiplek cepet boros, cepet keropos, cepet ini dan itulah. Pada dasarnya memang bahan kayu multiplek ini terutama lebih cepat keropos dibandingkan dengan bahan lainnya. Tapi kalau misalkan mesin tetasnya kita pakai secara aktif, jalan terus, nyala terus, ini awet gitu. Saya ada yang paling tua itu udah umur 4 tahun. Saya pikir cukup tua lah, dan sudah cukup balik modal, sudah cukup untung juga gitu untuk bahan-bahan serentan itu dipakai untuk mesin tetas dalam jangka waktu sekian. Itu ya lumayan lah, balik modalnya udah cukup. Jadi kalau misalkan yang dibilang rentan dan mudah rusak itu, kalau misalkan menurut saya gitu, belum balik modal, belum ada untung, ya alatnya sudah rusak gitu. Nah, tapi kan ini nggak usah khawatir gitu. Jadi kalau misalkan kita aktif pakai mesin tetasnya nyala, malah kalau saya kan sering pakai teknik nyemprot di akhir inkubasi gitu. Jadi air-airnya kemungkinan kena ke multipleknya dan sebagainya, ya mungkin harusnya gitu udah keropos gitu, tapi karena mesin tetasnya nyala terus ya masih aman gitu kan. Dan kalau misalkan yang harus dihindari banget sih sebenarnya bahan yang apa ya, MDF ya kalau nggak salah, MDF yang biasa buat speaker tuh, yang kayak kertas gitu ya. Nah, kalau itu memang lapuk banget gitu, kalau kena air sedikit pun walaupun mesinnya aktif itu agak repot. Tapi kalau yang bahan kayak gini, ini saya punya cerita. Multiplek kayak gini pernah ngangkut dalam kondisi kehujanan gitu. Basah lah semuanya, atas bawah semua. Awalnya udah khawatir lapuk. Nah, terus dinyalain, kena hangat dari ruang mesinnya, dan ternyata ya sekarang berarti sudah 1 tahunan nggak kenapa-napa. Tapi bukan berarti bebas diguyur setiap hari ya, nggak juga gitu. Oke lah, langsung ke mesin tetas yang ini. Nah, ini rangka aluminium.
Jadi ini kalau misalkan teman-teman di toko aluminium mau beli kayak gini, bilangnya nih tiang sliding. Ini biasanya dipakai buat tulangan daun pintu. Nah ini kayak gini bentuk dari sampingnya. Ini yang ukuran 3 in kalau nggak salah ya. Oke, kalau kenapa sebesar ini, sedangkan biasanya orang bikin untuk rak piring aja yang profil-profil yang kecil gitu buat menghemat ya. Ini karakteristik pembuatan saya gitu. Kalau saya tuh seneng yang kalau bikin apa-apa tuh kokoh gitu, tapi dengan bahan yang sesimpel mungkin gitu. Ini walaupun kita di sini pakai multiplex gitu, tapi kita tetap bikin yang kokoh gitu, karena ya macam kita bikin mobil lah gitu. Rangkanya itu dari besi yang super kuat gitu, tapi bodinya kan besi yang super tipis, diolah sedemikian rupa supaya kokoh. Nah contoh lagi yang ini, maaf ya kalau agak gelap karena malam. Yang ini nih kayu, ini multiplex 3 mili, dan ini saya jamin untuk kalau aktif penggunaan 3 tahun 4 tahun awet. Ini juga kokoh, jadi untuk ditaruh-taruh barang di sini bisa. Dan kenapa saya pakai modelnya seperti ini? Ini ada rangka, ada mau dibikin rangka kayak gini gitu. Ini kan lebih ribet daripada yang biasa teman-teman lihat model mesin tetas yang lain gitu. Ya balik lagi ke masalah ramah lingkungan tadi gitu. Jadi kalau misalkan ini rusak nih bagian multiplexnya, ini bisa diganti, dicopot, pasang lagi. Nah kayunya kan tetap awet gitu, karena ini juga kan kayu keras kita pilihnya. Nah ini juga bisa diganti, ini bisa diganti atas bawah belakang semua bisa diganti, termasuk yang ini aluminium. Jadi kalau suatu saat ininya multiplexnya rusak kita bisa diganti. Nah kalau yang model biasa teman-teman lihat gitu, atau yang buatan orang ya, maaf ya bukan maksud menyudutkan, tapi pengalaman saya juga gitu. Jadi kalau misalkan rusak itu ya hancur, amburadul mesin-mesin gitu, nggak bisa dibenerin. Nah ya itulah kenapa saya selalu bikin mesin itu selalu ada yang rangkanya gitu. Walaupun lebih repot gitu, lebih repot, tapi ya itu pemikiran jangka panjang saya. Kalau ininya multiplexnya rusak, jadi kita bisa ganti, mesinnya tetap utuh gitu. Itu aja sih. Nah terus ngebahas masalah ini lagi, balik lagi yang ini dibuat untuk kapasitas 220. Yang ini yang multiplex yang ini, yang lapis ini dia yang melamin ya, yang motif kayu ini kejepit di sini. Nah di bagian lipatan yang ini sama ini juga posisinya kejepit gitu, jadi udah ada klopnya sendiri-sendiri bagian ini juga. Nah beda dengan bagian yang ini nih, ini kan bagian untuk nanti kita pasang mesinnya. Nah kalau bagian ini nggak dijepit karena kan posisi pemasangan rangka aluminiumnya tuh ya begini gitu. Ini begini, jadi nempel di bagian ininya nih. Nah di bagian sini nih, posisi pemasangan tentunya dari dalam ya, dari belakang, supaya dari sininya, dari depannya terlihat rapih sama. Jadi kita usahakan ini serapih mungkin. Selain fungsi juga tampilannya harus bagus ya, supaya kalau kita taruh di depan rumah itu enak dilihat juga. Dan untuk nanti ini kan triplek 3 mili otomatis longgar di sininya, di rangka aluminiumnya. Saya ini nih masukin multiplex
ini buat ganjelan supaya jadi si rangkanya juga kokoh. Oke, terus yang kedua, nah ini kan kalau posisi yang kedua apa sih selanjutnya, yang ini kan kejepit ke dalam, sedangkan untuk posisi yang ini nih enggak. Untuk memperkuat posisi di samping sini, ini ada siku di bawah, jadi ini ngikat ke rangka ke sini ke samping, terus dari atas sini juga kekunci. Nah sama ini 1, 2, 3 begitu posisinya. Nah ini sudah jadi rangka. Terus kita lihat, aduh keinjak Nah ini dari belakang, jadi nanti pemasangan multipleknya nih dari belakang nih, dari sini langsung ditempel gitu aja di sini, langsung ditempel ke sini 2. Kenapa begitu? Supaya memperkuat posisi ini juga. Nah ini sebenarnya ini udah kokoh, udah nggak goyang-goyang gitu tuh, udah kuat banget. Tapi ya nanti ditambah lagi lebih kuat lagi, dan berarti ini udah masuk sekitar 50% lah pekerjaan. Body udah jadi, berarti nanti kita tinggal bikin pintu sama komponen terus rak gesernya. Nah nanti kalau misalkan teman-teman bingung cara pemasangan ini nih di dalam, nah ini kan pakai ini dibilangnya spigot, jadi yang kita potong segini-gini, pasang di sini. Bisa lihat-lihat di video aluminium, tentang aluminium yang sebelum-sebelumnya, atau nanti ini juga kan jadi saya bikin jadi part 1. Jadi di sini kita bahas dulu rangka dan bodinya gitu. Nanti pada saat pemasangan pintu saya kasih lihat juga ini cara memasang si spigotnya ini. Nanti mungkin saya update lagi. Buat pemasangan mesinnya sengaja dibikin satu-satu, jadi biar nggak terlalu bingung dan biar nggak terlalu panjang juga sih uploadnya. Nah sekarang jadi intinya buat ide aja lah, tambahan inspirasi buat teman-teman yang mau bikin mesin tetas. Jadi biar modelnya nggak itu aja, terus biar punya tampilan yang lebih baik. Dan ini kalau misalkan teman-teman mau, ini bisa dilapis dengan takosit atau HPL sebelah sini. Cuma kalau saya kan buat dijual gitu, memikirkan biaya produksi juga, makanya biar nggak terlalu tinggi biaya produksinya, dan otomatis harga jual juga bisa diminimalisir. Makanya kalau ini, karena ini udah lumayan tebal, pakai multiplek 8 mili, ini 3 mili, jadi ya saya rasa udah cukup lah. Oke, segitu dulu videonya tentang mesin tetas. Semoga nggak bosan dan semoga menginspirasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.